Ya, tip memilih partner tentu saja mulai dari goodwill-nya lah dari masing-masing tadi, spiritnya. Ya. Karena saya selalu sepanjang spiritnya dapat, spirit kebersamaannya dapat, niatnya juga baik sama-sama, pasti bisa dibicarakan. Itu saya punya keyakinan itu dan I was there. Maksudnya I've been there dan mungkin terus ke depan gitu. Artinya kalau kita partner baru nih, ini orang oke nih, semangatnya sama, spiritnya sama, value sama, masalah beda-beda di dalam nanti negosiasinya wajar. Tapi sepanjang komunikasinya bagus, pasti ada titik temunya. Pasti perjanjiannya bisa ditandatangan. Smart Business. Hai Smart Listener, sehat-sehat ya, gimana dengan bisnis Anda? Wow, gimana? Sudah mulai berkolaborasi dan ada rencana mau berkolaborasi di tahun 2023. Nah, siang hari ini saat ini saya berkesempatan berbincang bersama dengan Pak Herdy Harman. Beliau adalah Human Capital and Digital Director in Journey, holding company aviasi dan pariwisata. Selamat siang Pak Herdy, ketemu lagi. Selalu energik gitu ya. Harus. Kan katanya menjadi tua itu keniscayaan. Awet muda itu pilihan. Pilihan ya. Tapi kalau banyak pebisnis nih yang seringkali kan akhirnya jadi tidak produktif ya, maksimal karena ya digerogoti berbagai penyakit. Nah, kalau Bapak sendiri tips supaya bugar dan tetap sehat meskipun sibuk, meeting dari A sampai Z balik lagi ke A gitu. Iya. Ya ini ya pertama ya fisik juga harus dijagain, of course, sempatkan berolahraga gitu kan. Berolahraga ya itu harus kayak jadi jadi kayak otomatis olahraga bangun tidur. Kalau saya pribadi ya, saya bangun tidur subuh gitu ya, semang subuh, terus gitu ya sempatin treadmill, olahraga, berenang kayak apa gitu ya. Itu sebelum ke kantor, gitu, sarapan terus ke kantor. Dan sarapan itu menjadi kebiasaan saya sama keluarga yang wajib kumpul. Oh ya. Yang namanya sarapan pagi itu wajib saya. Bersama keluarga ya? Itu. Karena siang nggak mungkin, malam pulangnya udah pada malam, pada kerja, semudah gitu ya. Jadi sarapan pagi menjadi wajib di keluarga saya itu. Keharusan di situ, sharing values. Ngapain kamu di kantormu, anak saya gitu ya. Ngapain? Apa aja di kantor dan sebagainya. Dan di situ chit-chatnya dilakukan lah, kurang lebih begitu. Itu juga santapan batin kan sebetulnya, tidak hanya santapan fisik gitu fisik, batin. Dan of course tadi spiritualnya juga terus diasah gitu ya, supaya kita itu tidak disorientasi lah, kurang lebih begitu. Nah, apakah berkomunikasi dengan mendalam, deep seperti itu ya, deep communication bersama dengan keluarga itu juga kalau menurut Bapak menjadi salah satu tips nggak sih gitu ya, yang patut bisa dipraktekkan manakala kita mau berkolaborasi. Jadi membangun komunikasi yang dekat sehingga kemudian kolaborasinya bisa menjadi lebih kuat dan tahu nih menjahit bagian A, B, dan C-nya kemana-kemana. Boleh nggak Bapak sharingkan kepada Smart Listener? Kolaborasi itu, saya sering bilang namanya sinergi. Kolaborasi itu something easier said than done. Gitu. Lebih gampang diomongin, tapi prakteknya susah. Koordinasi itu barang-barang luxuries. Di prakteknya kan, susah banget tuh. Koordinasi. Tapi itu pertama harus dijadikan satu kebutuhan. Kamu gak akan bisa survive jika kamu sendirian. Itu for sure. Kamu harus merasakan satu kebutuhan berkolaborasi, bersinergi, create values bersama-sama sehingga resultantnya dapat itu yang ditujukan, yang ingin menjadi sasaran gitu. Nah, sehingga pada saat itu jadi kebutuhan dan dibangun sebagai satu sistem. Maksud sistem itu begini. Karena saya yakin banget kalau pengen sustain itu bangun sistemnya. Jadi supaya everlasting, ujungnya itu kebentuk kultur. Gitu. Nah, mulai dari kita mendesain, contoh kalau saya di perspektif SDN, bagaimana sih mendesain orang-orang yang kita inginkan, yang tadi pernah saya bilang kan. Jadi orangnya harus kolaboratif di era sekarang. So tatkala kita mendesain
betul mencari orang, itu nyasar ke situ nih. Iya. Kreativitas, kolaborasi, sinergi, itu keyword-keyword semua yang pastikan ada di talent-talent yang kita sasar itu. Gitu. Jadi bagian dari rangkaian tes yang memang harus kita lakukan. Karena pengalaman saya, tidak sedikit company itu assessment atau psikotes, so let it be gitu ya, artinya alat tes itu juga harus terus terupdate. Gitu. 10 tahun yang lo dipakai terus Jangan-jangan udah pakai ini juga. udah 30 tahun saya dites gitu-gitu aja materi tesnya gitu kan. Hopefully kayaknya harus sesuai dengan tuntutan tantangan ke depan gitu. Kalau mencari anak-anak kreatif, cara tesnya juga beda, kolaboratif tes. Saya pernah bikin bentuk seleksinya itu berupa kompetisi. Oke. Kompetisi untuk berkolaborasi. Iya. Iya. Jadi tesnya itu. Iya. Mereka dipaksa berkolaborasi, bersinergi, padahal tidak satu sama lain tidak saling mengenal tuh. Jadi begitu datang kita desain, ini ada proyek, kalian harus saling tahu, mengenal satu sama lain. So do something, ada proyek apa nih terkait dengan tema yang kita inginkan. Itu bisa cepat tuh anak-anak itu. Padahal nggak satu lain tidak kenal. Nggak kenal, Panitia oke. seleksi hanya mengirimkan nih orang-orangnya yang lulus, Oke. email address-nya, nomor HP-nya dan sebagainya. Silahkan cari temenmu. Iya, karena persyaratan yang kita minta bikin satu kerja bareng untuk menghasilkan sesuatu hal. Oke. Akan kelihatan siapa yang Kelihatan inisiatornya banget. tinggi, Dan inisiatifnya showing, tinggi gitu please buat dokumentasinya. Gitu. Dibikin tuh. Jadi dikasih ke kita tuh bagi aktivitas mereka mendesain proyek itu mulai dari cara bertemu, berkolaborasi seperti apa. Kalau zaman COVID itu masih pakai online nggak apa-apa gitu, beda kota gitu, tapi terjadi kolaborasinya. Nah, itu sih yang kita pastikan bagaimana kolaborasi sinergi itu satu kebutuhan dan it goes to the system. Kayak kita membangun kultur nih, culture, corporate culture itu barang yang susah banget gitu ya, susah. Makanya harus dibangun sistemnya supaya sustain. Orang atau ganti pimpinan bisa berbeda-beda tuh kan. Betul. Which is itu ya wajar lah, biasa gitu kan. Tapi di essence, the system should be there forever gitu. Gitu kalau saya gitu. Makanya dibikin policy-nya, dibikin standarisasinya supaya ke arah value yang sama, kurang lebih begitu. Nah itu Mbak, kalau boleh saya share. Nah, dalam kolaborasi kan orang seringkali bertanyanya nih, pertanyaan yang seringkali klasik gitu ya muncul. Saya dapat apa? Saya untungnya apa? Kalau saya kemudian bekerja sama dengan Anda, bekerja sama berpartner dengan Anda begitu. Kayaknya kalau saya nggak dapat banyak atau saya nggak minimal sama begitu ya. Kalau banyakan saya effortnya enggak deh gitu. Nah, apa sebenarnya kalau menurut Bapak yang membuat sebuah kolaborasi itu bisa menjadi efektif maksimal begitu? Ya harus mendefine ini kalau kita lakukan bersama value yang dihasilkan segini loh nilainya. Compare kalau kita lakukan masing-masing, kamu jalan sendiri, kamu nggak akan dapat create value yang lebih besar. Gitu. So let's sit together. Kita duduk bareng, yuk kita kerja sama. Dan mindsetnya itu sharing, jangan segala sesuatu tuh pengen dikerjain sendiri. Ini bisnis, gua garap sendiri gitu ya. Kalau state owned, kalau BUMN misalkan kasih kesempatan private company do sim as well gitu ya. Bisa kerjain ini bareng, so happy bersama. Kemakmuran terus dibuat bersama gitu. Nah itu sih kalau saya ngelihat sesuatu memang gimana sih supaya kita sejahtera bersama, makmur bersama, values apa yang kita lakukan. Dan itu memang the power of collaboration, sinergi itu luar biasa. Gitu. Sehingga prinsipnya ke depan itu harus segala sesuatu tuh holistic gitu ya, kalau saya mikirnya harus inklusif. Jadi jangan pengen segala sesuatu dikerjain sendiri. Jangan pengen untungnya pengen untung sendiri. di lingkaran sendiri Lingkaran begitu ya. sendiri. Soalnya gue kerjain nih, sayang nih ada bisnis nih kerjain sama orang lain. Kita kerjain dulu, padahal kompetensi kita nggak di situ. Iya. Karena yang paling susah mendefine dari korporasi dari perspektif SDM harus clear dulu bisnisnya. Core kompetensi kita tuh apa sih? Nah, tatkala core kompetensinya jelas,
kita nggak mencoba merambah kemana-mana gitu ya, maka core bisnisnya jelas, core kompetensinya juga jadinya harus jelas. Iya. Jadi orang SDM yang define core kompetensinya jadi harus lurus dengan core Iya. bisnisnya gitu. Iya. Nah biasanya kalau orang sudah pengen merambah kemana-mana, pengen dikerjain sendiri, itulah letak mulai kehancuran. Kehancurannya ya. Nah, apa saran Bapak singkat begitu ya untuk menutup perjumpaan kali ini, saran kepada mereka yang lagi kayak mau kolaborasi sama yang mana ya. Nah, bagaimana kita memilih pihak atau partner bisnis yang paling pas untuk berkolaborasi dengan kita? Ya, tip memilih partner tentu saja mulai dari goodwill-nya lah dari masing-masing tadi, spiritnya. Ya. Karena saya selalu sepanjang spiritnya dapat, spirit kebersamaannya dapat, niatnya juga baik sama-sama, pasti bisa dibicarakan. Itu saya punya keyakinan itu dan I was there. Maksudnya I've been there dan mungkin terus ke depan gitu. Artinya kalau kita partner baru nih, ini orang oke nih, semangatnya sama, spiritnya sama, value sama. Masalah beda-beda di dalam nanti negosiasinya wajar. Tapi sepanjang komunikasinya bagus, pasti ada titik temunya. Okay. Pasti perjanjiannya bisa ditandatangan tuh. Oke. So kalau di awal trust-nya udah nggak dapet, udah susah. Ya. Kan gitu. Ya. Baik. Nah, Smart Listener dapat banget ya bagaimana kita bisa tipsnya ya untuk bisa berkolaborasi. Apa yang menjadi hal penting mendasar dalam berkolaborasi. Nah, nantikan kembali perbincangan di serial berikutnya ya dengan topik yang tidak kalah seru tentu saja bersama dengan Pak Herdy. Pak Herdy, terima kasih banget ya Sama-sama, buat kesempatan kali ini. Smart Listener, tetaplah menyimak podcast Smart Inspiration yang kali ini adalah Smart Business ya, yang bisa Anda update untuk pengembangan bisnis Anda. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.